Emang tim kalian ini luar biasa. Sebagian lagi diperintah untuk nanganin yang masang bendera One Piece. Sebagian lagi diperintah untuk nangkep yang main judol karena menang. Terus bandarnya siapa? Kalian bandarnya. Kocak, kocak. Itu hitung-hitungnya gimana, Bu? Pak, bisa tahu dia menang itu gimana cara ngitungnya? Hah? Bagi-bagi apa kontaknya, siapa tuh bisa kerja sama gue. Kacau, kacau negara gue. Lah aneh ini, ada orang yang mampu menjebol, jadi ini kan bandarnya rugi. Baru gue seneng ada pemain judol bisa ngalahin bandar judol. Malah ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi viral, yaitu ada berita di mana komplotan akali sistem judol hingga bandar rugi kini ditangkap polisi. Nah, ini ada komplotan ya, orang yang mengakali sistem judol yang merugikan bandar sebulan hampir 50 juta sehingga mereka pun akhirnya ditangkap polisi. Banyak pertanyaan-pertanyaan netizen di sosial media, siapa ini yang melaporkan sehingga mereka pun sampai ditangkap polisi. Jadi, apakah yang melaporkan adalah bandar judi? Dan ini menjadi lucu dan aneh ya. Kenapa ada orang yang bisa mengakali sistem judol malah ditangkap ya? Selama ini kita tahu bahwa bandar judol merugikan banyak masyarakat ya. Bahkan ada yang melakukan bunuh diri ya. Cukup banyak korban daripada judol ini ya. Bahkan ya, perputaran uang di judol diperkirakan mencapai 1.000 triliun lebih. Ini gila-gilaan sebenarnya. Tetapi ada masyarakat yang bisa mengakali sistem judol malah ditangkap. Yang menjadi tanda tanya besar oleh netizen, siapa pelapornya? Nah, banyak pertanyaan netizen, kok gercep banget polisi nanggepin orang yang ngakalin sistem judol ini. Dan ini menjadi aneh kata netizen, berarti bandar judol ya ikut melaporkan masalah ini. Terus yang jadi pertanyaan, kalau seandainya bandar judol yang melaporkan, kenapa bandarnya tidak ditangkap ya? Jadi gara-gara viral berita ini ya, banyak masyarakat maupun netizen akhirnya ikut berkomentar. Langsung saja kita lihat komentar netizen ya. Bahkan salah satu pakar hukum pidana yaitu Dr. Muhammad Taufik ikut buka suara. Modus akali promo di situs judol. 5 orang ditangkap dalam kondisi sedang bermain. Ini di Bantul, Yogyakarta 31 Juli 2025. Jadi mereka ini bikin puluhan akun untuk memanfaatkan promo di situs judol dan ditangkap. Jadi ini tindak pidana yang korbannya adalah bandar judol. Gue jadi penasaran nih, jangan-jangan ada salah satu bandar judol yang rasa kok akhir-akhir ini gue rugi besar ya. Dilaporin lah orang-orang ini. Guys, ada kasus lucu ini ya. Jadi kemarin itu ada 5 orang pemain judol ditangkap oleh Polda DIY. Dan tahu nggak? Ditangkap bukan karena dia bandar judol, tapi karena dia bobol situs judol. Jadi caranya adalah dia bikin akun baru, main judol, menang, bikin lagi akun baru, main judol, menang gitu kan. Dan kemudian ditangkap. Pertanyaannya, ini yang lapor siapa? Jangan-jangan yang lapor bandar judolnya nih. Aduh, 2025 ini makin lama makin lucu ya. Orang bobol situs judol ditangkap. Bandar judolnya bebas. Luar biasa. Inilah hasil dari Menkom Digi ya, inilah hasilnya ini. Jadi Pak Polisi. Gue masih bingung ini gimana juntrungannya ini ya. Malah buka aib dewek, dia bikin bandar judi rugi, pemain judol ditangkap. Ngapa ditangkap sih? Padahal kan yang dilakuin udah bener, ya kan, ngerugiin bandar judol. Malah ditangkep. Kemarin mah bacotnya pemerintah akan memberantas judol, mana? Lah ini pemain yang malah ditangkap, berarti yang ngelaporin siapa ya? Kok bisa tahu polisi kalau bandar judi rugi? Berarti kan bandarnya ngelapor. Dapat jatah kali ya, Pak? Makanya sampai ditangkap pemainnya, bukan bandarnya. Sekarang logika beda. Yang tahu untung ruginya kan bandar ya. Kok Papol bisa tahu bandar rugi? Orang mah yang ngelapor, Pak, yang ditangkap, bukan pemainnya. Lah ini bagaimana juntrungannya sih? Ada bandar ngelapor ya kan karena dia rugi, terus yang main ditangkap yang ngerugiin. Aduh, bingung gua. Orang habis pikir gua yang begini-begini beritanya.
Kemarin mau bacotnya enak banget, mau berantas mana, berak sembier, cebok sendok belepotan. Emang udah permainan kali mah itu mah begitu. Kali ini mah madat banget lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjelang maghrib ya guys ya, aku coba baca, ini unik ini. Aduh, ini ada orang pinter, bisa ngakali, bisa jebol judi, artinya bisa ngalahkan bandar judi guys. Tapi majalahnya dia justru ditangkap. Ya guys ya, jadi ada orang bisa ngakali judi sehingga dia menang, malah ditangkap sama polisi ya guys. Nah ini sudah ada 2 yang bergabung ya. Ini unik banget. Nanti aku baca dulu. Jadi aku baca ini pasti unik. Kalian pasti juga ikut ketawa sebagaimana aku ya guys. Tapi bagusnya minum kopi dulu. Jadi selamat datang di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Selamat bergabung di kuliah hukum terbuka ini menjelang maghrib ya di Surakarta. Maghribnya itu sekitar pukul 17:43. Tapi ini aku baca dulu, jadi masih ada waktu lah, cukup longgar ya. Nah ini unik guys, sesuai dengan judulnya. Mas Munzir, Salam Akal Waras, Pak Lenggo Geni, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam akal waras. Oke ya, aku mulai ya, sudah ada 26 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah-salah kata dimaafkan ya, ada buzzer-buzzer ya biarlah ya. Karena memang dunia medsos itu tidak bisa kita monopoli, tidak bisa kita filter, tapi pandai-pandai saja. Nah ini aku mau menyampaikan logika akal waras, bakul uyah ngawi. Siapa yang waras, siapa yang enggak ini. Jadi aku baca begini. Ini Kompas terbitan 31 Juli 2025. Judulnya unik, aku baca penuh ya. Komplotan judi online di Bantul, akali sistem dengan puluhan akun baru setiap hari ya. Nah, Yogyakarta Kompas.com, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membongkar praktik judi online dengan modus operandi yang unik di Banguntapan Bantul. Sebuah komplotan yang terdiri dari 5 orang ditangkap karena, tanda kutip nih, Kompas memakai tanda kutip, mengakali sistem dengan membuat puluhan akun baru setiap hari untuk meraup keuntungan dari promosi situs judi. Kelima pelaku ditangkap di rumah kontrakan yang berada di Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau DIY. Kelima tersangka ini mendapat keuntungan dari mencari promosi yang ada di situs judi online di setiap pembukaan akun baru. Jadi ini orang-orang pinter ya, dia sengaja mencari promosi-promosi di situs judi online ya, dan kemudian karyawan yang digaji per minggunya itu digaji antara 1 juta sampai 1,5 juta. Ya, per minggunya dia mampu menggaji karyawannya per orang itu 1,5 atau 1 juta. Jadi kalau digaji 1,5 sebulan dia mengeluarkan uang 6 seminggu dia keluarkan 6 juta, sebulan dia keluarkan uang 24, tapi dia meraih keuntungan 50, masih untung lah. Karyawan ini yang buka akun sekaligus betting juga, berjudi juga. Dia menyampaikan para karyawan membuka akun baru di setiap laman judi online karena pada akun baru memiliki persentase menang yang lebih tinggi. Kalau judi ini seperti akun baru dibuat menang, jadi dia sudah memahami pola akun judi untuk menarik pemain lama-lama, uangnya dikuras habis. Ya, Selamat menambahkan setiap komputer dapat memuat 50 akun dari 4 personal komputer, total per hari dapat membuat sebanyak 40. Ini yang aku sampaikan aneh ya. Jadi orang yang bisa menjebol situs judi malah ditangkap. Kalau ini negara ini modern dan negara ini mau menutup judi, nih para peserta kuliah hukum terbuka, tentunya saya sih tidak masalah. Tentunya yang ditangkap justru pemilik penyelenggara situs judi ya. Tentu yang harus ditangkap itu adalah pemilik situs judi.
orang ini mengakali. Jadi setiap hari dia buat 10 sampai 40 akun dan dia yakin akun-akun baru ini pasti dimenangkan karena orang ini orang pinter. Jadi dia sudah mempelajari polanya. Orang-orang baru, ya, akun-akun baru itu selalu membuat promosi orang dibikin menang. Kalau sudah menang, dia nanti akan menginvestasi lagi lebih besar. Kalau ini dia tidak. Dia cuma bikin akun, meraih keuntungan. Tetapi anehnya malah ditangkap ya. Menurut saya, ini orang-orang yang seperti ini, saran saya kepada Bapak Polisi, jangan ditangkap, Pak. Orang ini malah dibawa ke markas polisi, bagaimana caranya dia bisa menggulung sindikat yang lebih besar. Ini orang pinter loh, Pak. Kenapa aku bilang pintar? Karena dia mampu mengakali situs judi. Jadi dia sudah belajar. Situs judi itu selalu promosi. Kenapa harus promosi? Namanya promosi itu kan marketing. Memasarkan produk judinya supaya pecandu judi itu menang. Ya, lama-lama kalau sudah menang, dia akan gila judi. Nah, tetapi yang ini tidak. Dia tidak gila, dia waras. Dia justru memanfaatkan ya adanya promosi di situs-situs baru, ya. Dia RDS mencari promosi di situs-situs judi online. Menurut dia, para tersangka ini mencari keuntungan dari mencari promosi yang ada di situs judi online setiap pembukaan akun baru. Nah, jadi kan lucu kalau dia mampu menjebol situs dan mendapatkan keuntungan. Tapi kenapa dia ditangkap? Itu kan sama, pernah saya membaca orang yang membeli sabu palsu ditangkap. Mestinya yang ditangkap bukan hanya yang membeli sabu palsu, tetapi orang yang menjual sabu palsu ini yang ditangkap. Dan ini kan aneh ya guys ya. Saya cuma memakai logika saja. Jadi kalau ya dan jadi untuk Agustian Pratista Rukmananda, terus yang laporkan pasti bandar judi. Kenapa nggak ditangkap? Nah itu bagus itu. Iya, pasti ada yang lapor. Yang laporkan bandar judi. Bener ini, aneh ya. Jadi menjadi satu pertanyaan, judi itu barang haram, judi itu dilarang. Siapapun, apakah itu Pak Polisi, Pak Jaksa, atau siapapun yang ditugaskan untuk itu, apalagi polisi-polisi cyber, kewajiban dia kan memang menangkap orang-orang yang mentata niagakan atau mendistribusi judi, ya. Lah aneh ini ada orang yang mampu menjebol, jadi ini kan bandarnya rugi. Ya, jadi bandarnya ini rugi karena dia bisa sehari itu menjebol dapat uang 50 juta, sehari itu bisa dapat uang segitu, seminggu dia juga bisa dapat uang seperti itu. Rugi, dan karena rugi nampaknya dia membocorkan informasi ini kepada polisi. Saya sepakat itu mestinya ya yang ditangkap itu orang yang melapor itu kan aneh. Judi dengan alasan apapun hari ini atau tepatnya setelah Kapolri dijabat oleh Pak Jenderal Sutanto itu kan dilarang. Dulu-dulu kan masih ada begitu. Terus kemudian dilarang. Nah kalau dilarang bukan hanya orang yang menjebol. Kalau orang yang menjebol dilarang, orang penyelenggaranya yang dijebol akunnya juga harus ditangkap. Ya, lah kan aneh ini. Kalau itu sampai tidak ditangkap menurut saya aneh. Ya, aneh ini, lucu gitu loh. Ya. Masa ada orang yang punya keterampilan menjebol situs judi dan kemudian memenangkannya justru ditangkap, ya. Kan aneh, karena memang tugas polisi itu menegakkan hukum. Salah satu fungsi menegakkan hukum itu ada 3. Satu pencegahan, atau fungsi preventif, kemudian yang kedua melakukan penangkapan, dan yang ketiga penghukuman, sampai kemudian membubarkan. Lah begitu, lah ini aneh, ya. Lah kok orang bisa menjebol situs judi, dia menang, dia malah ditangkap, ya. Jadi ya gimana, saya sendiri sebagai orang hukum kan bingung, ya. Bingung itu. Judi itu perbuatan yang dilarang. Apapun, mau judi yang keropiok kecil-kecilan di tempat-tempat keramaian atau judi yang sembunyi-sembunyi, ya. Apalagi judi online yang itu banyak menjerumuskan orang, sampai orang Indonesia jadi TKI di Jepang pun tega merampok karena judi online. Begitu juga
ayahnya penyanyi terkenal begitu ya, itu anaknya yang masih kecil nyanyi, punya pendapatan miliar, ternyata dihabiskan oleh orang tuanya. Ya. Nah ini aneh ini. Jadi mestinya apa mungkin polisi tidak ingin ada yang mengutak-atik ya. Ini kan wajar saja pendapat seperti ini. Ya, Mas Saiful Rahman angel. Saya berpendapat seperti Anda. Baca judulnya aja lucu ini. Polda DIY membongkar praktek judi online dengan modus operandi yang unik di Banguntapan. Dia tidak mempraktek judi online, dia menjebol judi online. Jadi judulnya saja salah. Misalnya yang ditangkap itu penyelenggara judi online, dia bukan penyelenggara loh. Dia main dan kemudian jebol mengalahkan. Tapi kok malah ditangkap, angel. Ya. Jadi Polda DIY membongkar praktek judi online dengan modus operandi yang unik di Banguntapan, Bantul. Sebuah komplotan yang terdiri dari 5 orang ditangkap karena mengakali loh. Ini mengakali sistem loh. Orang pintar dengan membuat puluhan akun baru setiap hari untuk meraup keuntungan dari promosi situs judi. Kelima pelaku ditangkap di rumah kontrakan yang berada di Banguntapan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kelima tersangka ini mencari promosi di situs-situs judi online. Nah mestinya ini kerjasama dengan Pemdigi ya, Mutia Hafid, kok sampai seperti ini mestinya juga ada rentetan dengan Budi Ari ya. Anaknya Budi Ari 4 sudah ngaku bahwa uangnya disetor dan itu di depan sidang. Budi Ari nggak ditangkap. Ini Pak Polisi, tolong tuh yang ditangkap itu orang yang menjadi backing, orang yang mendapat keuntungan dari judi online itu. Nah, ini menjebol, kalau ini dianggap salah ya tentunya penyelenggaranya juga ditangkap. Menurut dia, para tersangka ini mencari keuntungan dari mencari promosi. Aneh ini, benar-benar sungguh aneh. Oke ya guys, ruwet ya. Jadi, salam akal waras. Jangan lupa subscribe, berikan komentar, ya. Dan kalau bermanfaat, Anda bisa bagikan. Tapi jangan lupa subscribe, ya. Ini Muhammad Yahdi, Pak Taufik, apa mungkin polisi tidak ingin ada yang ngotak-ngotak situs judi? Mungkinkah ada kerjasama antara pihak penegak hukum dan bandar besar judol tersebut? Karena kasus ini sangat aneh. Aneh, betul, orang yang terpelajar bisa baca tulis, pasti aneh, ya. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang sama, dan tetaplah menjadi orang yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Judit Polgar, judul menjamur zaman judi online, ya salah satu penerima setoran, tapi nggak diakal-akali. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dalam waktu dan gelombang yang sama. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada berita yang agak mengagetkan juga ya. Jadi Polda DIY ini kan patut diapresiasi ya. Ada 5 pemain judi online ini ditangkap karena dianggap merugikan bandar maksudnya. Ya benar. Jadi bukan merugikan negara, bukan mengganggu ketertiban umum juga. Justru karena mungkin terlalu licik bermain di sistem yang dibuat bandar sendiri. Jadi modus mereka kan sederhana. Jadi membuat banyak akun baru untuk mendapat bonus pendaftaran. Ini bukan meretas atau bukan menipu orang lain loh. Hanya memanfaatkan fitur promo yang sengaja disediakan bandar untuk menarik pemain, dan itu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Nah ini kan banyak kan pertanyaannya yang muncul di media ya. Ya ini siapa yang lapor? Karena kalau bandarnya yang dirugikan, maka ini kan menarik. Sejak kapan negara menerima keluhan dari pelaku ilegal? Kalau masyarakat yang melapor, bagian masyarakat yang mana yang terganggu dari aktivitas 5 orang di kontrakan kecil yang sibuk dengan laptopnya? Nah ini lebih aneh lagi. Di tengah gelombang penangkapan ini, situs-situs judi tempat mereka bermain kan tetap masih online ya, dengan mulus juga. Iklan bonus masih muncul, sistem referral masih aktif juga, dan pendaftaran akun baru kan tetap lancar ya. Ya silahkan main, tapi jangan menang terlalu sering, nanti dijerat pasal. Negara kan seakan lebih menindak yang di depan layar, tapi gagap saat menyentuh yang ada di balik server.
ironinya situs tempat mereka bermain ini kan masih aktif ya. Bandarnya entah siapa kita nggak tahu, tidak disebut juga. Servernya di mana ya nggak jelas juga. Tapi yang ditangkap itu memang hanya pemain-pemain yang kecil-kecil seperti itu, yang kerjanya cuma klik-klik cari untung yang receh juga. Jadi narasi besar soal perang terhadap judi online ini jadi tambah semakin lucu sekarang. Jadi bukan bandarnya yang diburu, tapi pemain yang dianggapnya terlalu pintar nih yang diburu nanti. Mungkin dalam sistem hari ini yang dilarang itu bukan berjudi, tapi menang judi. Hati-hati. Polda DIY menangkap 5 orang pemain judi slot karena dianggap telah merugikan bandar. Bandarnya kalah sama pemain, lalu si bandar ini melaporkan ke Polda DIY. Akhirnya Polda DIY menangkap pemain judi slot. Lah, terus bandarnya ditangkap gak ini Pak Kapolda Jateng? Aduh, jangan sampai menjadi berita hangat di seluruh dunia kalau bandarnya tidak ditangkap hanya gara-gara pemain yang selalu menang dan mengalahkan bandar lalu pemainnya ditangkap. Lah, kalau saya sendiri dengan deposit 200.000 terus mendapatkan 14 juta misalnya ini Pak, nanti saya ditangkap. Kan juga banyak polisi-polisi yang main judi online. Nah, apakah Bapak tidak tahu? Apakah pura-pura tidak tahu? Waduh, kalau mau menangkap pemain judi slot yang gara-gara mengalahkan bandar itu susah, kurang kerjaan. Lebih baik langsung bandarnya, pusatnya ditutup lah. Jadi polisi itu kerja yang profesional. Pihak kepolisian itu kerja yang profesional. Jangan pemainnya yang ditangkap, bandarnya dibiarkan sampai kiamat tidak selesai. Apakah perjudian online ini hanya mau buat pekerjaan para polisi menangkap pemain-pemain judi online, sedangkan bandarnya dibiarkan saja? Salam maras Bapak dari Sragen. Wes gak usah nesu. Dolan ning Sragen ngopi karo aku mesti guyu Pak. Salam nggo Kapoldane Jatim dan semua anggota Polda. Kok Jatim, Polda DIY. Salam maras lah dari Sragen Jawa Tengah.